Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab 4 mengenai aspek manajemen dari perusahaan kami yaitu Oldcar. Di kelompok 7 ini sendiri ada saya sendiri, Benedictus Bima Wicaksana, NIM-nya 17221470 dan dua teman saya yaitu Efrasius Verona, NIM-nya 17221467 dan Christina Nyoman Trirahayu, NIM-nya 17221466. Di bab ini sendiri, yang pertama ada perencanaan. Di perencanaan ini, kami dibagi menjadi dua, yaitu pertama sasaran dan yang kedua anggaran awal untuk 1 tahun. Di sasaran ini, kami bagi menjadi 3, yaitu jangka panjang dengan waktu 5 tahun, jangka menengah dengan waktu 3 tahun, dan jangka pendek dengan waktu 1 tahun. Untuk jangka panjang, Oldcar menjadi perusahaan pertama yang membuka showroom di kota Yogyakarta dengan tujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat melalui produk yang berkualitas, menciptakan kegembiraan bagi konsumen, dan berkontribusi kepada masyarakat, sehingga membentuk citra baik bagi perusahaan di mata masyarakat dan memiliki kepercayaan konsumen sebagai sebuah perusahaan yang menawarkan mobil-mobil retro klasik dalam kondisi prima dengan berbagai varian harga. Selanjutnya ada untuk jangka menengah, yaitu dengan waktu 3 tahun. Oldcar menjadi perusahaan pilihan pertama masyarakat Yogyakarta, khususnya kolektor-kolektor mobil retro klasik yang berdomisili di Yogyakarta. Yang kedua, Oldcar menargetkan peningkatan penjualan lebih dari 50% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya melakukan inovasi produk yang lebih kompetitif dan inovatif untuk menghadapi kompetitor yang semakin agresif. Karena di sini kami melihat banyak kompetitor-kompetitor lain yang menjual mobil bekas dengan walaupun produk yang mereka jual itu terbilang sudah modern. Selanjutnya memperkuat pelayanan dengan menambah jaringan distribusi yang luas. Dan yang terakhir memberikan layanan terbaik bagi konsumen. Untuk jangka pendek sendiri dengan waktu 1 tahun, Oldcar dapat menarik perhatian dari masyarakat dengan tujuan memperkenalkan perusahaan sebagai perusahaan penyedia mobil-mobil retro klasik untuk membangun brand image, khususnya bagi target pasar kami, yaitu kolektor-kolektor mobil klasik yang ada di Yogyakarta. Yang kedua, Oldcar menjadi solusi bagi masyarakat terkhusus kolektor untuk melihat varian mobil retro klasik layaknya menghadiri ajang pameran mobil antik dan klasik. Yang ketiga, bekerja sama dengan komunitas-komunitas pameran mobil klasik yang ada di Yogyakarta, sehingga dapat berperan langsung menjadi supplier kami dalam hal pengadaan unit mobil. Yang keempat, bekerja sama dengan perusahaan leasing sebagai sumber pembiayaan bagi konsumen. Perusahaan leasing juga akan melakukan standarisasi kualitas produk agar konsumen merasa yakin dan tidak perlu khawatir terhadap kondisi dari mobil yang akan dibeli, karena perusahaan telah memastikan kualitas produk melalui standar yang dimiliki perusahaan leasing yang telah terverifikasi. Selanjutnya, memiliki sumber daya manusia yang akan membantu perusahaan dalam perbaikan unit mobil dengan kondisi semi prima menjadi kondisi prima, sehingga perusahaan dapat menjamin kualitas produk. Yang selanjutnya, memperkuat layanan sales dan after sales kepada konsumen. Selanjutnya, Oldcar melakukan ekspansi perluasan dalam bidang relasi maupun marketplace, meningkatkan relasi seperti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap brand kami melalui promosi dengan menggunakan influencer ternama atau melakukan promosi dengan ketat. Oldcar mulai memasuki marketplace seperti forum jual beli, OLX, dan Kaskus, memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, serta membuat website perusahaan. Yang terakhir, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan baik bagi karyawan. Selanjutnya, perencanaan anggaran awal perusahaan untuk 1 tahun mendatang. Kami memiliki rincian kebutuhan yang dibutuhkan perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, teman-teman
dapat melihat tabel berikut untuk mengetahui rincian anggaran perusahaan. Yang pertama, biaya sewa gedung. Kami mengeluarkan biaya sewa gedung untuk menjalankan kegiatan bisnis kami agar usaha kami memiliki bentuk fisik yang kami gunakan dalam bentuk showroom untuk mendisplai produk-produk kami serta memudahkan konsumen untuk menemukan dan berkunjung ke usaha kami. Yang kedua adalah kami mengeluarkan biaya untuk membeli satu full set komputer dan mesin kasir. Komputer berguna untuk mendata dan menyimpan database perusahaan seperti pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Mesin kasir dapat membantu kasir dalam melayani transaksi konsumen. Mesin debit sebanyak 2 unit diperuntukkan bagi konsumen untuk melakukan transaksi dengan kartu debit atau kredit. AC 2 unit, meja panjang berukuran 2,5 x 1 meter, dan kursi 10 unit. Digunakan karyawan kami seperti sales atau pramuniaga dalam melayani pelanggan yang berkunjung ke usaha kami. Kami menyediakan loker untuk karyawan menyimpan barang pribadi mereka, seperti baju ganti dan lainnya. Perusahaan kami menyediakan snack berupa permen dan air mineral bagi pelanggan agar merasa nyaman jika sedang berkunjung ke showroom kami. Kami mengeluarkan biaya jasa sewa mobil towing. Diperuntukkan bagi pelanggan yang tidak dapat secara langsung mengambil mobil yang telah dipesan atau dibeli di perusahaan kami. Biaya tenaga kerja langsung sebagai bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawan yang telah turut membantu kegiatan bisnis. Terdapat biaya internet dan juga telepon. Karena perusahaan menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis bagi karyawan dan pengunjung, agar pengunjung merasa nyaman jika berada di showroom. Dan biaya lainnya seperti peralatan kantor, biaya listrik dan air, serta biaya transportasi. Nah, itu tadi merupakan rincian anggaran yang dibutuhkan oleh perusahaan selama 1 tahun mendatang. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada struktur organisasi, deskripsi jabatan, penggerak, dan pengendalian. Melangkah pada bagian pengorganisasian yang pertama, yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi ini kami buat berdasarkan bentuk perusahaan yang kami dirikan. Bentuk perusahaan kami adalah firma. Firma adalah bentuk persekutuan badan usaha yang dijalankan dan dikembangkan antara 2 orang atau lebih dengan nama usaha bersama. Struktur organisasi ini dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Saat ini perusahaan sedang dijalankan dan dikembangkan oleh 3 pendiri usaha. 3 pendiri usaha ini memiliki kedudukan di perusahaan sesuai dengan bidang dan keahliannya. Jabatan direktur utama diisi oleh Bima Wicaksana, direktur personalia adalah Kristina Nyomantri Rahayu, dan direktur keuangan diisi oleh Eufrasius Verona. 3 posisi utama yang ada di perusahaan cukup mampu membackup kegiatan bisnis kami. Kedudukan jabatan sebagai direktur utama, direktur personalia, direktur keuangan tidak lepas dari bantuan dan dukungan karyawan yang kami pekerjakan di perusahaan kami sebanyak 7 orang. Seiring berjalannya waktu, dengan peningkatan dan perkembangan yang signifikan dari kegiatan bisnis kami akan membutuhkan SDM tambahan untuk memperlancar kegiatan bisnis kami. Demi memajukan perusahaan, kami akan membuka open recruitment untuk menambah SDM seiring dengan perkembangan perusahaan yang signifikan.
Nah, selanjutnya adalah deskripsi jabatan. Di perusahaan kami terdapat 3 jabatan penting, yaitu Direktur Utama, Direktur Personalia, dan Direktur Keuangan. Apa sih tugas-tugas dari ketiga jabatan tersebut? Mari kita simak penjelasannya dimulai dari Direktur Utama. Siapa sih sebenarnya Direktur Utama? Nah, Direktur Utama adalah orang yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan serta program umum perusahaan dengan penuh tanggung jawab sebagai orang yang dipercaya untuk memimpin perusahaan. Direktur Utama membawahi seluruh elemen yang ada di perusahaan, termasuk 2 orang anggota sebagai montir dalam membantu tugas dan kewajibannya. Nah, adapun tugas dari Direktur Utama adalah memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan, menandatangani kontrak kerja perusahaan dengan pihak lain, memberi dan mencabut kebijakan karyawan, penanggung jawab penuh atas segala tindakan perusahaan, menerima laporan seluruh kegiatan dari Direktur Personalia dan Direktur Keuangan, menjaga dan melindungi nama baik perusahaan, memberi pengarahan agar kegiatan bisnis dapat berjalan dengan baik, mengawasi berjalannya perusahaan, menghimpun dan mengelola data, mengatur teknik dan pelaksanaan kegiatan perusahaan, menyetujui anggaran tahunan, memilih, menetapkan, mengawasi tugas Direktur Personalia dan Keuangan serta karyawannya, mengecek persediaan produk, dan melakukan evaluasi terhadap perusahaan. Jabatan penting yang kedua adalah Direktur Personalia. Siapa sih Direktur Personalia dan apa aja tugasnya? Nah, jadi Direktur Personalia adalah orang yang bertugas mengembangkan sistem perencanaan personalia serta mengendalikan suatu kebijakan untuk para pegawai. Selain itu, Direktur Personalia juga melayani kebutuhan administrasi pegawainya dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan staf. Direktur Personalia membawahi 3 orang anggota di bidang pemasaran dan 1 orang anggota kebersihan. Apa aja tugasnya? Jadi, tugas dari Direktur Personalia yaitu membantu tugas-tugas Direktur Utama, bertanggung jawab terhadap proses operasional, produksi, proyek hingga kualitas hasil produksi, bertanggung jawab terhadap pengembangan kualitas produk maupun karyawan yang terlibat, menyusun strategi dalam pemenuhan target perusahaan, dan cara mencapai target tersebut. Selanjutnya ada mengecek, mengawasi, dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan, mengawasi seluruh karyawan dan memastikan mereka menjalankan tugas sesuai dengan yang diperintahkan, dan membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada Direktur Utama. Nah, selanjutnya jabatan penting lainnya adalah Direktur Keuangan. Direktur Keuangan bertugas di semua kegiatan yang ada kaitannya dengan keuangan dan anggaran perusahaan. Direktur Keuangan membawahi 1 orang kasir untuk membantu menjalankan tugas dan kewajibannya. Apa saja tugas dan kewajiban dari Direktur Keuangan? Yang pertama ada mengevaluasi kinerja perusahaan, apakah perusahaan mendapatkan profit atau defisit. Mengawasi seluruh operasional keuangan yang ada di perusahaan, bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, membuat prosedur pelaksanaan yang berkaitan dengan keuangan secara rinci, menetapkan standar kerja lapangan demi menjamin agar tidak terjadi kebocoran di bidang keuangan, bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan sebuah perusahaan, bertanggung jawab membuat laporan keuangan perusahaan,
mengawasi laporan keuangan perusahaan, menyusun strategi, dan meningkatkan pertumbuhan keuangan perusahaan, meminimalisir resiko keuangan yang mungkin merugikan perusahaan, melihat secara jeli peluang perusahaan, dan menyiapkan laporan pada saat setiap penjualan barang yang dilakukan oleh pelaksana. Nah, jadi itu tadi deskripsi jabatan dari 3 posisi penting yang ada di perusahaan kami. Selanjutnya masuk di nomor 3, yaitu penggerak. Perusahaan kami, Oldcar, menggunakan jenis kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis juga dikenal sebagai kepemimpinan partisipatif, adalah jenis gaya kepemimpinan di mana anggota kelompok mengambil peran yang lebih partisipatif dalam proses pengambilan keputusan. Kami menggunakan kepemimpinan demokratis karena jenis kepemimpinan ini kami anggap efektif dan relevan dengan bentuk usaha kami. Selain bentuk kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah, serta kegiatan-kegiatan pengendalian seperti masukan ide maupun gagasan dilakukan secara tertib dan memiliki tanggung jawab yang jelas. Masukan ide dan gagasan oleh setiap anggota perusahaan akan diterima, dihargai, dan komitmen dalam kerja tim dapat menjadi semakin erat karena seluruh anggota perusahaan dapat berpartisipasi aktif untuk merumuskan sebuah keputusan. Dengan bentuk kepemimpinan demokratis, dapat meningkatkan komunikasi antar anggota, hubungan antar pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku, keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi, sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. Mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya. Bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan sehingga menghasilkan keputusan bersama. Oke, next, selanjutnya nomor 4, pengendalian. Pengendalian dalam bahasa Inggris disebut dengan controlling, yang merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Dan tindakan pengendalian perlu dilakukan oleh perusahaan Oldcar, yaitu perusahaan kami, agar tidak terjadi penyimpangan di dalam kegiatan bisnis. Hal ini melibatkan berbagai faktor yang berhubungan dengan beberapa teknik dan kegiatan untuk dapat melakukan proses pengendalian kualitas, yaitu yang pertama, spesifikasi dari suatu produk mobil retro klasik Oldcar. Yang kedua, desain dari sebuah produk atau jasa untuk dapat memenuhi spesifikasi. Desain produk original sesuai jenis mobil. Selanjutnya, produksi atau instalasi dapat memenuhi tujuan dari spesifikasi. Memastikan distribusi menyediakan produk yang sesuai. Selanjutnya, inspeksi untuk menentukan conformance atau kesesuaian terhadap spesifikasi. Selanjutnya, pandangan terhadap penggunaan suatu produk atau jasa untuk menyediakan informasi yang akan digunakan untuk revisi dan spesifikasi yang diperlukan. Marketer memiliki pengetahuan tentang jenis mobil retro klasik untuk diberikan kepada konsumen. Menetapkan standar kinerja dan target sebagai dasar untuk evaluasi kinerja, seperti menetapkan SOP perusahaan untuk menjadi acuan evaluasi kinerja. Selanjutnya, mengukur kinerja atau nyata Oldcar melalui SOP dan kinerja karyawan apakah telah mencapai titik maksimal atau dalam perkembangan. Selanjutnya, mengevaluasi hasil kinerja berdasarkan SOP perusahaan dan melakukan perbaikan jika terdapat target yang belum tercapai. Dan yang terakhir, merumuskan alternatif solusi karena suatu masalah yang terjadi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi Oldcar merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang otomotif dengan produk mobil retro klasik. Usaha kami layak untuk dijalankan
karena dapat dilihat melalui aspek manajemen, dan kami memiliki beberapa alasan. Yang pertama, ada perencanaan perusahaan melalui penetapan target atau sasaran dari jangka pendek, menengah hingga jangka panjang yang akan dicapai oleh perusahaan. Perencanaan menjadi pasti karena telah merumuskan anggaran yang jelas dan rinci untuk satu tahun kegiatan bisnis. Yang kedua, perusahaan memiliki struktur organisasi berdasarkan bentuk perusahaan yang jelas, serta deskripsi setiap jabatan yang ada di setiap perusahaan untuk mengetahui job desk atau kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, serta dengan bentuk kepemimpinan perusahaan adalah demokrasi. Dan yang terakhir, perusahaan melakukan pengendalian untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.